Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Rabb. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati. Kitab Al-Hikam karangan Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Dengan bacakan umum kitab, adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, Engkau lah yang kami tuju, keridhaan-Mu lah yang kami cari. Bapak, Ibu, jemaah pengajian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang masuk hikmah yang ke-6, benar? Ya. Sebelum kita masuk hikmah yang ke-6 dari kitab Al-Hikam, kita mengulang sedikit di hikmah yang ke-5. Jadi bagi yang belum dapat yang lalu, ya, hikmah yang ke-5. Ya, Ada yang kelima. yang ke-5 ada. Nah, ini. Yang keenam tinggal satu. Tinggal satu. Nanti ini saya kasih sama Pak Haji. Nah, ada lagi yang sama anak-anak. Yang sama anak-anak coba dikasih sama Pak Haji ini. Yang hikmah yang ke-6. Yang kelima. Nah, yang kelima. Karena anak-anak kan sudah dapat dari orang tuanya ya. Ya, nanti yang kelima ini nanti saya akan selesai pengajian. Ya, jangan sampai tidak dapat ya, karena rugi sekali ya. Nanti ya Bu ya, nanti saya kasih yang kelima selesai pengajiannya. Jadi bagi yang hari ini yang nggak dapat yang ke-6, nanti pertemuan berikutnya akan saya tambah fotokopinya, akan saya berikan ya. Yaitu di rumah dijilid nanti kalau sudah sampai di hikmah yang ke 246 hikmah ya. Ini baru hikmah yang ke-6. Baik, kita ulang sedikit hikmah yang kelima. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Beliau mengatakan dalam kalam hikmahnya, dalam kitab Al-Hikam, dalam kalam hikmahnya, kegigihanmu dalam mencari apa yang telah dijamin untukmu dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu menjadi bukti butanya mata hatimu. Bu, perhatikan Bu. Ini baru hikmah yang kelima. Kita ngulang sedikit pertemuan yang lalu ya, termasuk yang ke-6. Jadi kata Al-Imam, ya, kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, ya, kalau kita mati-matian, kita gigih, kita fokus
mencari apa yang sudah dijamin. Apa yang sudah dijamin, Bu, sama Allah? Rezeki. Itu sudah dijamin. Sebelum alam ini ada, sebelum kita diciptakan, ya, yang ada hanya Allah aja, tunggal satu. Itu sudah selesai dibagikan itu rezeki. Kita nggak disuruh mencari rezeki, tapi kita disuruh ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak menjadikan jin dan manusia, ini kita manusia, kecuali untuk ibadah. Allah nggak suruh kita cari rezeki, rezeki sudah ada. Jadi bukan mencari rezeki, menjemput rezeki. Kalau mencari belum tentu ada, betul. Tapi kalau menjemput, Bu, Bapak di kantor, tolong jemput. Sudah ada nggak Bapak Ibu di kantor? Tolong jawab. Sudah ada. Haji? Tanggal 1 nih, bulan muda. Cepat Ibu itu kalau udah gajian. Bercanda ya Bu ya. Sudah ada Bapak, tinggal menjemput. Begitu juga rezeki. Tinggal lagi menjemputnya sesuai dengan yang Allah ridhoi. Jangan pakai curang. Pasti dapat. Kenapa orang mencuri? Karena dia nggak yakin Allah Maha Kaya. Rezeki sudah ada, makanya dia mencuri, maling. Sedangkan duduk-duduk aja dapat rezeki di rumah, betul? Nah, tengok nih, Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak minta nih Bu dikasih air minum, ini rezeki ini. Ya Allah, tolong ya Allah, aku nanti ceramah ya Allah di Masjid Istiqomah, tolong beri aku air minum. Tengok itu, kita nggak minta, saya nggak minta tapi dikasih. Ini Allah Maha tahu, Maha mengerti, Maha melihat. Ini tuh menumbuhkan keyakinan. Jangan ragu, jangan buruk sangka kepada Allah. Demi Allah, kalau kita beribadah pasti Allah kasih. Orang kafir itu tengok orang Cina kaya-kaya, Allah kasih itu Bu. Apalagi kita yang taat, yang sholat, mana mungkin. Ini saya bersumpah ini. Ya jangan takut nggak dapat rezeki. Ini kata Imam ini. Kegigihanmu dalam mencari apa telah dijamin, yaitu rezeki, dan kekuranganmu dalam melaksanakan apa yang diminta darimu. Apa yang diminta dari kita? Apa yang diminta oleh Allah dari kita, Bu? Ibadah. Allah nggak minta kita mencari rezeki. Kalau kita ibadah, pasti rezeki itu ada. Paham ya Bu ya? Kok tegang kali Bu mukanya Bu? Alhamdulillah rame udah mulai ya. Yang lalu agak sunyi. Sekarang udah rame, bisa istiqomah ya Bu ya. Amin. Nanti kalau nggak belajar alikam nanti galau hatinya. Ya. Nggak belajar manajemen kolbu, hatinya nanti galau. Makanya belajar manajemen hati ya, biar hatinya tidak galau, hatinya tenang, tentram, nggak dapat rezeki, tenang hati, diomeli, dicaci, dihina, dipuji, tenang hati. Sama. Kalau kita pintar menata hati kita. Nih, jadi kata Imam, jadi kalau kita sibuk mencari rezeki, yang fokus mencari rezeki yang sudah dijamin, lalai kepada taat kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah yaitu ibadah, ini pertanda buta mata hati. Bu, bencana yang paling besar adalah bukan kehilangan anak, bukan gak dapat rezeki, bukan mati anak, bapak, ibu, itu kecil itu Bu. Bencana yang paling besar adalah bila mata hati kita sudah buta. Seperti yang Allah bilang dalam Al-Quran, apa kata Allah? Nah, bukan mata zahir yang buta kata Allah, bukan mata ini yang buta kata Allah, tapi mata yang ada dalam hati. Kalau mata hati udah buta dengan maksiat dan dosa, maka mata hati tidak bisa melihat kebenaran. Mata hati tidak akan bisa menggerakkan ketaatan. Mata hati akan sama, mana itu maksiat, ya mana itu taat, sama aja. Mana itu dosa, mana itu halal, haram, sama aja. Mata hati tidak bisa memilih, memilah dan melihat mana yang baik dan benar. Dan mata hati tidak bisa melihat dan mengambil hikmah dari setiap
musibah yang dia alami, dari setiap kejadian yang dia alami, yang dia lihat. Ya, itulah hikmah yang kelima. Nanti bisa ibu bapak dapatkan ini agak banyak nih saya copy karena yang pertemuan yang lalu agak banyak yang nggak datang. Jadi sekarang alhamdulillah sudah kembali seperti semula. Ya, sudah ramai seperti kayak sholat Jumat. Amin ya. Alhamdulillah. Tabarakallah. Baik, sekarang perlihatkan Bu, jangan tidur, jangan ngantuk. Insya Allah nggak akan ada yang tidur nih kalau tentang hati ini ya. Nikmat, lezat. Dan bagi yang ketinggalan bisa dilihat nanti di channel YouTube saya, Ustadz Triwidya Sandika Official. Silakan like, share, and subscribe. Itu dapat pahala ibu. Lihat di YouTube. Ya, dari hikmah yang pertama sampai hikmah yang kelima ada semuanya di YouTube. Jangan lupa di like. Ini saya dakwah di media sosial ya. Lihat semuanya Bu, hikmah yang keenam ya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini ada empat lembar. Masya Allah 5 lembar. Beliau mengatakan, janganlah ada kiranya lambat waktu karunia Allah di samping bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan putus harapanmu kepada Allah. Karena itu Allah telah menjamin kepadamu pada memperkenankan doamu pada apa yang dipilih oleh Tuhan untukmu, tidak apa yang kamu pilih sendiri untukmu. Masya Allah, tengok nih Bu, kalam hikmahnya Bu, bagus sekali, saya senang kali, nikmat kali hati ini ya. Cinta kali saya sama ahli kami ya, alhamdulillah. Ibu akan senang selama sampai mati nanti kalau ibu sudah mengenal ahli kami, dia mengenal manajemen hati ya. Kita lihat penjelasannya. Kita selaku hamba Allah hendaklah berdoa dan memohon kepada Allah, sebab ini adalah pertanda bahwa kita adalah makhluk Allah yang tidak dapat melepaskan diri daripada Allah. Dan kita disuruh berdoa oleh Allah, sadar bahwa kita hamba yang lemah dan Allah Tuhan yang patut disembah dan dimintai pertolongan. Barang siapa yang tidak merasa perlu bermohon kepada Allah, maka dia adalah hamba yang sombong. Tengok itu Bu, saya jelaskan Bu ya. Alinea pertama ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, mintalah maka akan aku kabulkan. Setiap permohonan ibu pasti dikabulkan oleh Allah. Itu janji Allah. Allah nggak mungkin ingkar janji. Tinggal lagi pengabulannya, diperkenankannya itu sesuai yang Allah kehendaki, yang Allah suka, bukan sesuai dengan kita, bukan sesuai dengan apa yang kita suka. Jadi kita nggak boleh mengatur Allah. Ya Allah, aku punya hutang, lunasi ya Allah ya, besok ya Allah ya, besok jatuh tempo ya Allah. Nggak boleh begitu. Itu ngatur Allah itu. Ya. Ya Allah, aku udah capek ya Allah. Sakitku nggak sembuh-sembuh selama berbulan-bulan. Tolong sembuhkan sekarang ya Allah ya. Ya Allah, emangnya Allah itu kawannya. Itu suka diatur-atur. Itu kurang beradab. Ya. Jadi pengabulan doa itu terserah kepada Allah. Kapan pengabulannya? Nah, dan Al-Imam menjelaskan di sini, kita berdoa itu hikmahnya apa? Untuk memperjelas kita ini hamba Allah Tuhan kita. Terus yang kedua, hikmah dari berdoa adalah sebagai bertakarub, beribadah kepada Allah. Doa itu merupakan perintah Allah. Jadi kurang beradab kalau kita tidak berdoa. Dikata Al-Imam, kita dikatakan hamba yang sombong. Makanya manajemen hatinya, manajemen kolbunya, ketika kita berdoa, di hikmah yang lain itu Al-Imam mengatakan, jangan jadikan doamu itu sebagai tujuan untuk terkabulnya apa yang kau inginkan. Masya Allah. Kalau itu yang kau lakukan, maka hatimu terhijab, maka engkau akan stres, sengsara, menderita ketika doamu itu belum terkabul.
Kita berdoa, aku mau berdoa lah supaya anakku pintar, supaya aku dapat rezeki, supaya sakitku sembuh, doalah aku. Jadi hati akal ini Bu, tolong Bu manajemen hatinya Bu. Banyak jemaah saya ini yang stres, sengsara, menderita, kadang nggak terampil menata hatinya, menata kolbunya. Akhirnya dia putus asa, tidak mau beribadah. Akhirnya dia putus asa dan menyalahkan Allah, mau bunuh diri ketika doanya tidak terkabul. Ini tolong dicamkan ini Bu, tolong dipraktekkan, tolong diperhatikan. Ya, jadi akal pikiran kita, ini manajemen kalbunya, jangan bergantung bersandar kepada objek-objek nafsu kita dalam berdoa. Jangan bergantung bersandar kepada tujuan kita, yaitu agar anak sehat, agar anak pintar, agar dapat rezeki, agar sehat, agar sakit kita sembuh. Jangan kita bergantung bersandar kepada itu semua. Paham Bu? Kalau itu yang kita lakukan, ketika doa kita tidak terkabul atau belum terkabul, kita akan stres, sengsara, menderita. Ustaz, saya udah tahajud tiap malam, tapi kok nggak dikabulkan ya? Ustaz, saya sudah banyak sedekah, tapi kok nggak kaya-kaya ya? Begitu jadinya. Akibat bergantung bersandar kepada tujuan dia berdoa, kepada keinginan-keinginan dia. Di awal itu dijelaskan di hikmah yang pertama. Coba buka lagi Bu materinya Bu, atau lihat di YouTube saya ini. Tanda orang bergantung bersandar kepada amal, kepada doa, berkurang harapannya untuk meraih ridha Allah ketika terjadi kesalahan-kesalahan. Paham Bu? Jadi Ustaz, bagaimana ketika kita berdoa? Ketika kita berdoa, hati, akal, pikiran kita, ini manajemen kalbunya, bergantung bersandar kepada Allah, kepada rahmat Allah, kepada karunia Allah. Itu yang benar. Ketika doa kita belum terkabul, kita nggak akan stres, sengsara, menderita. Ketika doa kita terkabul, kita nggak jumawa, kita nggak ujub, merasa bangga, merasa itu merupakan kekuatan kita, daya upaya kita. Ketika doa kita terkabul, oh ini berkat doaku, kita nggak akan bilang begitu. Ih, bapak kok cantik ya, mau bilang kok banyak ya. Oh ini berkat doaku, doaku katanya. Udah rusak amalnya. Dia tidak nisbahkan kepada Allah, dia tidak kaitkan kepada Allah. Dia lupa bahwa itu semua karena rahmat Allah, karena karunia Allah. Paham Bu? Ini tolong diamalkan Bu. Lama jadi ustaz banyak yang curhat, kebanyakan itu aja. Hampir saya marah, bosan ya. Nggak boleh gitu ya. Ustaz telepon WA. Saya kan juga punya grup itu manajemen hati kalbu. Manajemen hati grup pertama, grup kedua. Jadi tiap kali saya ada berdakwah di situ. Lebih kurang ada 7 grup punya saya 3 grup ruqyah syariah, itu orang-orang yang sudah saya ruqyah ya. Grup manajemen hati 1, boleh buat digabung, di sini ada nomor WA-nya. Grup manajemen hati 1, grup manajemen hati 2. Nah, kebanyakan itu curhatnya, pertanyaannya, ya aku nggak sembuh-sembuh sakitku Ustaz, aku udah berdoa Ustaz anakku ini nakal kali Ustaz, aduh capek aku doa Ustaz, Allah ada nggak ya? Astagfirullahaladzim, nauzubillah, nggak yakin ya Bu. Ya Ustaz, jodoh aku Ustaz, tolong carikan Ustaz aja baru 1, nggak boleh bercanda ya. Saya carikan juga pelan-pelan jodohnya. Nggak sabar dia berdoa minta jodoh, ya Allah jadi cari jodohku ya Allah yang soleh ayo. Tapi dianya nggak soleh, nggak soleh. Allah kasih ya jodoh yang soleh dan soleh. Jadi nggak sabar dia ya. Jadi itu tidak boleh. Ini kata 5. Kemudian berikutnya perhatikan lagi Bu. Firman Allah Quran surah Al-Baqarah 186.
Apa kata Allah? Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, maka katakanlah aku sangat dekat dengannya. Aku mengabulkan permintaan orang yang meminta. Tengok nih Bu, di garis bawahi. Ini janji Allah ini. Gak mungkin Allah yang janji. Tinggal lagi kapan waktu pengabulannya, suka-suka Allah. Kita gak boleh mengatur. Aku mengabulkan, kata Allah. Boleh jadi semuanya ada hikmahnya. Umpama kita punya hutang, ya, kita supaya minta, itulah nafsu itu, jahatnya nafsu itu, dia pinginnya cepat-cepat. Makanya kita harus buruk sangka kepada nafsu kita setiap saat, karena nafsu itu tabiatnya merusak, ya, mengajak kepada kemaksiatan. Itu tabiat watak karakter nafsu. Boleh jadi kalau misalnya kita minta doa supaya cepat lunas hutang, diberikan lunas hutang, udah, hutang lunas, boleh jadi kita akan berhenti ibadah. Betul kan? Betul kan Bu? Giliran punya hutang kita rajin berdoa sehingga bagus doa kita. Bu, oh Bu, lihat kemari muka Ustaz. Ibu nggak fokus. Jangan suka ada orang lewat, ada orang keluar, ibu lihat ya. Itu kurang baik dalam taklim muta'alim, ya, dalam belajar agama. Lihat fokus kemari ya. Nanti lupa. Apa yang saya bilang coba? Nggak tahu kan? Karena nggak fokus. Ngaji alikam ini manajemen kabul mesti fokus. Nanti salah mengamalkan. Apa yang saya bilang tadi lupa pun saya. Ya Pak Haji? Oh pintar Pak Haji. Pak Haji selalu fokus ya. Nafsu itu cenderung untuk mengajak keburukan, ya. Nah, kapan doa kita itu bagus Bu? Kapan? Saya bertanya dulu. Kapan Pak Haji? Ketika kita mendapat musibah. Betul kan? Coba lihat Bu, ketika dapat musibah. Ya Allah, aku banyak utang ya Allah, tolong ya Allah. Tengok kan? Betul-betul kita berdoa kan sambil nangis kan? Jadi musibah itu mengajari kita bagaimana cara berdoa yang baik. Tapi kalau kita nggak dapat musibah, ya Allah beri aku rezeki, ya Allah sehatkan aku, ya Allah kuatkan imanku, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Biasa aja kita berdoa. Ya. Ini kata Allah tadi, aku mengabulkan permintaan orang yang meminta jika ia mau berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka senantiasa dalam kebenaran. Allah akan mengabulkan kalau kita menjalankan perintah Allah. Ini kata Allah. Allah akan memberi kalau kita menjalankan perintah Allah. Ini kata Allah. Kemudian berikutnya diterima dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, bahwa telah bersabda Rasulullah SAW bersabda, tidak ada orang muslim yang membaca doa di mana tidak ada pada doanya itu hal-hal yang menimbulkan dosa dan memutuskan hubungan silaturahim, melainkan Allah pasti memberikan kepada orang itu dengan doanya. Salah satu dari 3 macam, yaitu yang pertama, ini Bu, tengok Bu, perhatikan. Ketika kita berdoa, ada kalanya Allah memberikan atau mengabulkan doa kita itu. Ya. Kecuali doa yang menimbulkan dosa, itu enggak Allah kabulkan. Doa yang memutuskan hubungan silaturahim itu enggak Allah kabulkan. Ya. Nah, di antara yang Allah kabulkan yang pertama, ada kalanya Allah segera memperkenankan doanya. Jadi perkenan doa itu Allah, itu hak Allah. Ada kalanya cepat, ada kalanya lambat. Ketika kita sakit minta sembuh, ada kalanya Allah melambatkan kesembuhan sakit kita supaya apa? Supaya kita semakin dekat kepada Allah, semakin mengenal Allah. Boleh jadi ketika kita sakit kita minta doa sembuh, kemudian kita semakin jauh dari Allah. Jadi sakit
yang membuat kita dekat dan mengenal Allah itu lebih baik ketimbang sehat membuat kita jauh dari Allah. Masya Allah, ya kan Bu? Ibu pilih mana? Bu, ibu pilih mana? Sakit yang membuat ibu jauh dari sakit, ibu sembuh, tapi ibu semakin jauh dari Allah. Kemudian ibu sakit, ibu lama sembuhnya, tapi ibu semakin dekat kepada Allah, semakin bagus doanya, semakin banyak zikirnya, semakin banyak tahajudnya. Ibu pilih mana? Pilih sakit. Yang benar. Baik Pak Haji. Yang benar. Cuma saya itu Ustaz, sakit saya nggak sembuh-sembuh Ustaz. Saya berdoa capek Ustaz. Padahal dia nggak sadar. Sebelum dia sakit, dia jarang tahajud Bu. Ya, dia jarang mengingat Allah. Tengok itu. Ketika sakit, tahajudnya banyak. Apa yang terucap dalam mulutnya? Allah, kaki gua samuran. Allah, Allah. Jadi bukan palak kali, aduh susah kali. Enggak itu yang terucap dalam mulutnya. Tapi lafaz-lafaz Allah. Tengok itu Bu. Sekarang saya tanya lagi, ibu pilih mana? Lebih baik jujur ya Bu ya. Nah, coba dari mulai sekarang Bu ya. Jadi kita serahkan yang terbaik menurut Allah. Betul? Bukan menurut kita. Kadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Iya kan? Nikmat enggak itu Bu? Jadi kalau ibu nanti sakit, jangan doakan Ustaz. Ibu udah kan kita bicara kalau yang penting kita sehat semua ya. Semuanya baik, sakit baik, sehat baik. Tengok Pak Haji ini. Alhamdulillah. Udah sehat Pak Haji ya? Nah, saya ruqyah dari jarak jauh. Nah, ini untuk dakwah. Saya bacakan Yasin, ayat kursi, Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Tembus. Pak Haji itu hijau. Ingat kan? Tengok itu. Tembus Yasin. Insya Allah kalau kita yakin kita berdoa, makanya kita butuh doa-doa orang lain. Karena nggak tahu doa siapa yang terkabul. Betul? Doa orang yang tidak diketahui sangat manjur. Aku Ustaz, aku yang terkabul. Jangan begitu. Boleh jadi yang pakainya itu yang lesu, pakainya compang-camping, boleh jadi itu wali Allah. Betul? Kita nggak tahu kan? Jangan sepelekan orang. Karena dalam kitab Al-Hikam, yang tahu wali Allah adalah wali Allah juga. Masya Allah, subhanallah kata Pak Haji. Pak Haji ngerti dia ilmu tasawuf. Ya, kau pakai kau kayak gini, mana terkabul doamu? Jangan, ya, jangan. Pak, mintalah sedekah, dikasih duit. Semoga Bapak dimurahkan rezeki. Kau aja doakan dirimu. Oh jangan, ya, jangan. Ada begitu kan? Kau aja doakan dirimu supaya kamu kaya, tapi kau doakan saya. Jangan, kita nggak tahu doa siapa yang mampu. Makanya saya sangat rajin mendoakan orang, meruqyah orang dari jarak jauh. Itu lebih kurang ada lebih 100 orang yang saya ruqyah dari jarak jauh. Termasuk Pak Haji ini. Saya senang kali sudah bisa kembali lagi di sini. Saya pun juga kehilangan di sini ya. Sedih rasanya kalau kita bisa sama-sama berjemaah mengaji ya, nggak bisa hadir. Itu Bu ya, yang pertama Bu ya. Nah sekali lagi ini saya himbau bagi yang sakit di WA saya, Ustaz tolong Ustaz ruqyah dari jarak jauh Ustaz. Kalau belum sembuh itu yang terbaik menurut Allah untuknya, ya kan? Pada hakikatnya itu sehat itu, paham Bu? Ketika Bu perhatikan Bu, oh Bu, ketika sakit kita belum sembuh, belum Allah sembuhkan, itu pada hakikatnya itu sehat. Dengan sakit bergugur dosa-dosa Ibu, betul?
Dengan sakit ibu semakin dekat kepada Allah, betul. Dengan sakit ibu semakin mengenal Allah, betul. Dengan sakit ibu tidak semakin tidak egois lagi, hati tidak keras lagi, mudah ibu melakukan ketaatan. Itu kan sehat, itu namanya. Ya kan? Betul kan? Berapa banyak orang yang tadinya bergelimang dengan maksiat dan dosa, ketika diberikan musibah sakit dia semakin taat kepada Allah. Contohnya Ustadz Ujek, ya kan? Dan banyak preman-preman itu yang diberikan musibah dia bertobat kepada Allah, ya kan? Banyak kan, bukan? Jadi semua ketentuan Allah itu baik, nggak ada yang buruk. Yang buruk kalau kita menyikapi dengan sikap terburuk kita, buruk dari dia jadinya. Kalau musibah sakit itu menganggap ibu itu buruk, laknat dari Allah, azab dari Allah, nah azablah itu sama ibu. Tapi kalau musibah sakit itu ibu anggap sebagai karunia Allah, anugerah Allah, ibu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di saat ibu sakit. Udah? Nah, satu lagi tips. Ya, Pak Haji sering menanyakan tentang bagaimana tips agar kita bisa bersabar. Ini saya tambah lagi. Mau bu? Mau bu? Nah, mintalah duitnya, mahal ini. Ya, ini rahasia. Nanti sebarkan sama siapa-siapa nanti ya, rahasia nih bu. Disebarkan sama siapa-siapa. Ini tips ini. Saya tambah lagi. Makanya ibu rugi kalau nggak ngaji alikam ini, ngaji manajemen kolbu. Ini tips cara agar bisa bersabar. Saya tambah lagi. Saya alami itu. Ya, saya alami. Anak saya bolak-balik masuk rumah sakit, demam, udah opname. Ini saya alami. Perhatikan bu, tolong diamalkan. Saya alami dan saya praktekkan. Sangat manjur. Saya kalau kena musibah, ya bu ya, musibah apapun, ya, saya banyak tips dan banyak cara. Ini cara ini juga sudah saya praktekkan. Saya ingat kepada wali Allah. Hati akal pikiran saya ingatkan, saya ingat kepada wali Allah. Siapa itu wali Allah? Wali Allah mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, ada yang tahu. Almarhum Kiai Haji Khalil Bangkalan. Pernah kenal Pak Haji? Pernah tahu?